Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil praktik pengalaman lapangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Sebelum belajar, marilah bersama-sama kita berdoa. Ketua kelas boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Alhamdulillah. Saya bersalam kepada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, coba dilihat kembali di bawah meja. Bajunya itu masih ada ke sampah, jika masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang di kotak sampah. Bajunya masih belum rapi, barisan coba dirapikan terlebih dahulu. Ya. Dibuatkan terlebih dahulu ya. Ahmad Fauzan, Ahmad Yofir, Amrullah, Amira, Andara ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi kita, Ibu akan memberikan sebuah video motivasi, nanti silakan ditonton ya. Itu adalah video motivasi mengenai sikap jujur. Dari video coba Andara, apa Andara pesan dari video tersebut? Pesan dari video tersebut bahwa dengan kejujuran akan membuat kita menjadi sukses. Karena kejujuran adalah kunci kesuksesan. Iya, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Andara. Tadi yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai video motivasi. Siapa lagi mau mengemukakan pendapat? Ini coba Prisil. Coba Prisil, apa yang telah didapat dari video tersebut? Dari video tersebut dapat mengajarkan kita bahwa kejujuran itu adalah hal yang lebih baik yang akan membuat kita merasa tidak berbohong dan menahan oleh pada dua orang dan bukan hati. Bagus sekali ya jawaban dari Prisil. Coba berikan motivasi video tersebut. Jadi menggambarkan bahwa kejujuran itu adalah hal yang sangat dianjurkan untuk diri kita maupun orang lain. Akibatnya juga positifnya sangat baik sekali bagi diri kita dan orang lain karena akan membawakan pada kebaikan ya. Lanjut kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas dengan sikap amanah dan jujur. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis
berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Nah, sebelum masuk ke materi, apa yang kamu ketahui tentang sifat amanah dan jujur? Ada yang pernah mengenal kata amanah, jujur? Pasti sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai sikap amanah dan jujur? Ayo gantian. Tadi Antara sama Prisil, coba yang lain. Bohong. Nah, ayo apa? Dalam satuan dan diberikan orang kenapa jujur adalah sikap yang Sikap yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh jujur. Kebalikannya, jujur ialah sikap yang seharusnya dilakukan. Jadi amanah itu adalah tugas atau kewajiban yang diberikan kepada kita. Ya, itu yang dinamakan amanah. Ya, jujur. Selanjutnya untuk penilaian, nanti Ibu memakai penilaian formatif yaitu menilai keseriusan kalian dalam diskusi. Nanti kita adakan diskusi, selanjutnya presentasi ya, setiap kelompok perwakilan saja. Kemudian penilaian asesmen sumatif, nanti kita pakai quizzes, nanti linknya Ibu bagikan. Lanjut ke pembagian kelompok. Nah, ini sudah Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1, Ibu bacakan dulu ya. Ahmad Fauzan, Ahmad Yofin, Amrullah, Amira, dan Andara. Kelompok terakhir, kelompok 5 itu ada Nelson, Salsa, Siva, Francisca, dan Wilky. Nah, coba bentuklah kelompoknya masing-masing, duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu, jangan yuk. Jangan, kelompok 5. Sudah? Juga sesuai dengan kelompok. Kita bilang kelompok berapa tadi? Silakan duduk di kelompoknya. Ya. Ya, selanjutnya Ibu akan menyajikan sebuah permasalahan karena kita memakai model pendekatan problem based learning. Jadi kalian memecahkan sebuah masalah di sini. Ibu sajikan sebuah rubrik cerita. Silakan kalian analisis ya nanti. Dan di sini Ibu sajikan juga LKPD-nya. Nah, ada nama kelompok kemudian kelas. Tulis di sana hasil analisis permasalahan beserta solusi dari rubrik cerita ini. Ini rubrik ceritanya Ibu bagikan. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 ini rubrik ceritanya. Ini LKPD. Kelompok 2 ya? Kelompok 3? Kelompok 4? Ini ya. Nama kelompok? Itu kan nama kelompok? Ya, terus kayaknya. Ya, nama. Nama kelompok boleh nama kelompok 2. Juga nama-namanya ya. Nama kelompok 2. Buat dulu di sininya kelompok 2. Terus di sininya boleh nama-namanya. Nah, udah muat. Buat nama kelompoknya, kelompok berapa? 4, buat kelompok 4 namanya. Di samping boleh. Dibaca ya supaya tahu bagaimana cara menganalisis ya, boleh. Bisa di sini tulis nama kelompok, kemudian di sini boleh nama kalian satu-satu ya. Dibaca bergantian, boleh membacanya biar tahu apa permasalahan yang ada di dalam rubrik
Jika ada permasalahan nanti boleh ditanyakan sama ibu. Untuk menilai penilaian diskusi keaktifan kalian ya, bagaimana bekerja samanya, kemudian nanti kita aturnya bagaimana ya. Kelompok satu. Aktif ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Pak Francis, tanya ya. Ada masalah? Boleh. Ini saja bacakan ya. Jadi nanti presentasinya perwakilan saja. Ya, mau minta temani boleh, minta temani yang temannya. Ya, hasil itu dibacakan nanti. Setiap kelompok. Udah, setelah timbul permasalahan yang ada itu, udah itu dan itu soal ya, jadi isi cerita itu ya, itu menceritakan seorang seorang kasir toko roti di mana ketika closing penghitungan uang ada kelebihan dari uang tersebut. Nah, dia bingung bagaimana yang harus dia lakukan. Ya, dalam hatinya itu kan rezeki nomplok, tapi di sisi lain itu bukan haknya, bukan miliknya. Maka Dani tersebut diam saja dia. Uang tadi disimpannya saja. Selanjutnya datanglah nenek-nenek. Nah, datanglah nenek-nenek itu menyatakan kalau nenek tersebut kelebihan mungkin ketika membayar roti. Ya. Nah, bagaimana posisi Dani dalam situasi tersebut? Sedangkan uang tersebut sangat dibutuhkan oleh nenek itu untuk pengobatan cucunya. Nah, sudah kan permasalahan yang timbul apa? Tinggal solusinya bagaimana? Bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan oleh Dani? Permasalahan yang timbul apa? Mengenai sikap amanah dan jujur, yaitu kasir, bukan yang punya toko, dia hanya kasir atau pegawai toko ya. Jadi ada beberapa permasalahan, kemudian solusinya itu bagaimana cara menyikapinya. Ya. Kok ayo, kok masih kosong? Oh, dicatat dulu, korek dulu. Oke, bagus. Dikorek dulu ya. Ya, iya ditulis. Kalau itu ragu, kalau ini dia tulisnya di kertas biasa dulu, baru. Ya, masalahnya, kemudian solusinya. Ini permasalahan, apa yang
Tes briefing dulu supaya tidak kaku nanti presentasinya. Jadi aturannya itu konsentrasi. Jadi konsentrasi ya. Siapa yang tidak konsentrasi berarti dia bau terasi. Nah, jadi harus konsentrasi. Jadi apabila ibu mengatakan buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa 5 kali, ha 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 ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, bisa? Nah, ingat, konsentrasi. Siapa yang tidak konsentrasi berarti bau terasi. Ya. Oke, siap? Buka mulut tertawa 3 kali. Oke. Lagi. Buka mulut tertawa 5 kali. Lagi. Buka mulut tertawa 7 kali. Oh, bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk kita. Sudah konsentrasi ya. Tadi ada rekan sendiri berarti yang mau terasi. Kita lanjut presentasi. Kelompok 1 perwakilan silakan tampil. Ayo, kelompok 1. Ya, apabila temannya sudah memberikan pendapat, ya masuk. Masuk ini kenalan diri dulu. Kami dari kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yang lain. Hasil analisis permasalahan beserta solusinya. Jadi, kesimpulan dari rubrik ini adalah Dani sangat membutuhkan uang tersebut, tapi Dani tahu bahwa uang itu bukan hak dia, tapi punya nenek yang berbelanja di tokonya. Dan nenek itu sangat membutuhkan uang itu untuk pengobatan cucunya. Doni harus selalu bersikap jujur dan mengembalikan uang yang bukan hak dia. Dengan sikap jujur, kita akan selalu dihargai di mata orang lain. Terima kasih. Beserta solusinya ya, gitu ya. Oke, berikan tepuk tangan. Lanjut kita ke kelompok 2. Mau bergantian ngomongnya boleh sama temannya. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kembalikan uang tersebut kepada wanita tua. Dani menunjukkan bahwa ia mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Ini adalah tindakan yang memperkuat prinsip amanah dan bertanggung jawab. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil analisis permasalahan kebutuhan pribadi yang mendesak. Dani merasa terdesak oleh situasi keuangan keluarganya. Memegang teguh prinsip kejujuran dan amanah. Dari kejadian itu, Dani belajar bahwa amanah dan kejujuran bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah yang membuat seseorang benar-benar dihargai dan dipercaya. Ya, itu kelompok berapa? 3. 3. Yang lain, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 3 mengenai kejujuran dari Dani? Bagaimana cara memegang sikap teguh dan kejujuran itu? Tadi kan disebutkan bagaimana memegang teguh dari sikap kejujuran. Tadi kalian sebutkan ada kalimatnya. Coba bagaimana? Secara logiknya saja bagaimana?
cara memegang teguh sebuah kejujuran dari rubrik cerita yang dinyatakan oleh Daniel. Tadi ada kalimatnya, yaitu memegang teguh Godaan untuk tidak mengambil keuangan pribadi dan yang bukan masuk. Nah, jadi menurutnya dengan prinsip kejujuran itu dengan tidak mengambil yang bukan milik kita. Dia memegang teguh prinsip kejujuran. Bagaimana Andara? Bisa dimengerti? Ya, sudah bisa dimengerti. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok 4, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan suatu hari Dani menemukan dirinya dalam kode 5. Itu seperti biasa Dani membuka toko lebih awal dan mulai menghitung uang di laci kasir. Saat itulah ia menyadari ada kelebihan uang sebesar 1 tahun. Dani bingung karena jumlah uang itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diduga kami. Hasil analisis permasalahan serta solusinya. Permasalahan ini menyadari bahwa uang yang ia temukan adalah milik seorang wanita tua yang sangat Ya, kalian sudah mempresentasikan lihat di layar 3, 2, 1, perhatikan. Nah, mengapa kejujuran dianggap sebagai salah satu nilai penting dalam kehidupan? Jadi apa jawabannya? Kenapa? Karena kejujuran sudah membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang sehat. Kalau benar, benar berarti jawabannya ya. Nah, ini ada jawabannya. Lanjut pertanyaan kedua. Siapa yang mengajarkan pentingnya amanah dalam agama Islam? Ayo, siapa? Nabi Muhammad. Ya, coba kita beri. Ya, benar. Ya, kita merefleksi dari pembelajaran kita hari ini apa yang telah kita dapatkan. Ayo, handphonenya ditaruh dulu. Rehan, yang lain, ditaruh dulu. Nanti dikerjakan lagi, karena itu ada 2 kali batasnya ya. Ya, kita merefleksi bersama-sama. Jadi dari pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah belajar mengenai sikap amanah dan jujur? Bagaimana perasaannya? Nah, dapat ilmu. Kemudian apa lagi? Seru, ada game. Nah, untuk proses pembelajaran selanjutnya bagaimana? Mau yang seperti ini lagi? Atau ganti metode yang lebih asik lagi? Iya. Oke, cari metode yang lebih asik lagi boleh Bu. Oke, nanti kita cari game lain lagi. Sikap amanah dan jujur yang telah kalian diskusikan tadi ya. Ya, itu untuk tugas di rumah. Ini. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Menarik kesimpulan pada diskusi kali ini. Ada yang bisa? Kita bersama-sama menarik kesimpulan dari cerita rubrik Dani tadi. Bagaimana? Seperti apa solusinya? Ada yang mau memberikan pendapatnya?
Antara mau mengemukakan pendapat ya, coba mengenai kesimpulan. Ya. Yang lain coba dengarkan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Nah, antara mau memberikan kesimpulannya. Ya, sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran ya, boleh. Jadi kesimpulan dari topik ini adalah Dani sangat membutuhkan uang tersebut, tapi Dani tahu bahwa uang itu bukan tabungan, tapi punya nenek yang berbelanja di namanya. Dan nenek itu sangat beruntung uang itu untuk pengobatan ibunya. Dani harus selalu bersikap jujur dan mengembalikan uang yang bukan hak dia. Dengan sikap jujur, kita akan selalu dihargai di mata Allah. Ya, itu kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini mengenai sikap amanah dan jujur. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sikap amanah dan jujur ini sangat penting ya, harus ditanamkan dalam diri kita sejak dini ya. Mengenai sikap inspiratif rubrik cerita tadi, jadi bisa diambil kesimpulannya. Nah, sudah dibacakan oleh teman kita Andara ya. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti Ibu akan dengan materi, kita lanjut materi yang sama dengan model pembelajaran yang berbeda. Kita pakai model pembelajaran project based learning. Nanti kita membuat sebuah project, membuat hasil karya apa yang akan kita buat. Nah, nanti untuk selanjutnya ya. Untuk pertemuan pada kali ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.